Ya, terima kasih Pak Hasto. Silakan lanjut untuk presentasinya. Baik, terima kasih Ketua Panel Independen Inovasi yang pertama. Suaranya kok kurang bagus ya suara. Sudah kedengaran Pak? Ya, bagus, lebih baik. Baik, terima kasih. Yang pertama saya memahami Pak Kepala BKKBN saat ini sedang mewakili Wakil Presiden di Bogor dalam rangka peringatan Hari Keluarga Nasional dan launching vaksin ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 12-18 tahun. Akan Bapak Ibu Sekretaris Utama BKKBN pada suaranya masih hilang-hilang Pak. Mas, suaranya hilang Pak Asto. Hilang. Suaranya mungkin mic-nya kurang didekatkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana? Abi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Abi aman? Baik. Kecil Pak Asto Wartoyo. Siap. Petunjuk perintah. Suaranya bocor itu Pak Eri Rianto. Pak Eri, di mute. Suaranya bocor. Oh enggak, di rumah saya nggak berani kemana-mana. Pak Eri tolong di mute Pak Eri. Aku lockdown nih RW. Pak Eri suaranya bocor. Pak Ariana suaranya bocor. Ya, lanjut Pak BKKBN silakan. Bapak Ibu, apakah sudah jelas Bapak Ibu? Ya, clear. Oh, baik. Baik, saya ulangi izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, tim panel independen inovasi pelayanan publik yang saya hormati dan saya banggakan. Yang pertama, saya Sekretaris Utama BKKBN. Atas nama Pak Kepala, pada kesempatan ini memohonkan pamit karena beliau saat ini sedang mewakili Wakil Presiden pada acara puncak Hari Keluarga Nasional ke-28 di Bogor dan juga launching vaksinasi untuk ibu hamil, ibu menyusui dan juga anak usia 12-18 tahun. Oleh karena itu, untuk menyingkat waktu, kami ingin memaparkan secara singkat dan nanti apabila perlu pendalaman nanti ada forum dialog. Yang berikutnya, urgensi masalah tentang gulantang atau yang sering kita kenal sebagai gulansia tangguh, urgensinya sebetulnya ini dilatar belakangi karena struktur penduduk yang 10% atau setara dengan 26 juta jiwa penduduk lansia yang di atas 60 tahun, ini berdasarkan sensus penduduk 2020, perlu mendapatkan perlindungan dan pendampingan. Oleh karena itu, BKKBN melalui Undang-Undang 52 melaksanakan tugas dalam rangka bina keluarga lansia melalui 7 dimensi, spiritual, fisik, emosional, intelektual, sosial kemasyarakatan, vokasional, dan lingkungan. Nah, ini sangat relevan dengan situasi pandemi COVID-19, di mana para lansia memiliki risiko tinggi terhadap terpapar virus ini. Oleh karena itu, aplikasi Gulantang ini tujuannya bukan untuk mewujudkan lansia tangguh dan berkualitas. Berikutnya, dalam perspektif aplikasi, bahwa aplikasi ini menyediakan beberapa menu, diantaranya indikator kesehatan, pemuatan artikel seperti peningkatan hubungan antar generasi, kemudian juga bagaimana mewujudkan lansia kreatif, bina lingkungan. Misalnya juga di situ ada artikel mencegah terjadinya bungkuk, termasuk artikel tentang informasi pencegahan COVID. Dan ini bisa diunduh melalui https://gulantang.bkkbn.go.id. Ini saya kira sebuah inovasi di tengah situasi yang kita sekarang sedang menghadapi pandemi COVID. Kontribusi Gulantang terhadap SDGs ini menunjang pada prioritas ketiga, yaitu kesehatan yang baik dan kesejahteraan, dan SDGs ke-17, yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. Dalam deskripsi inovasi yang bisa kami sampaikan adalah menggunakan 2 platform penting, yaitu melalui website dan aplikasi mobile, baik meliputi substansi artikel umum, meliputi 7 dimensi lansia tangguh yang diatur di dalam aplikasi, kemudian pendampingan pralansia, infografis,
dan juga seputar COVID-19, stakeholder, agenda, kemudian temukan lokasi dan juga perhitungan indikator kesehatan, lembaga kesejahteraan lansia, kemudian ada dialog interaktif dan buat pengaduan serta notifikasi. Nah, terkait dengan evolusi kebaharuan yang sebetulnya telah dilahirkan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 ini telah terjadi evolusi dari lansia tangguh menjadi go lansia tangguh, dari satu arah bersifat dua arah, dari berisi hanya bersifat artikel di saat-saat terbentuknya, kemudian menjadi bentuk menu interaktif dan juga dapat diakses melalui website yang pada akhirnya bisa diakses melalui bentuk-bentuk dashboard yang kita sediakan. Sedangkan keterlibatan pemangku kepentingan yang ada di antaranya adalah Kemensos untuk mengisi data Pantibreda, NGO Indonesia Ramah Lansia untuk mengisi data sekolah, kemudian Kemendagri terkait Adminduk, kemudian Siswas Urindo ini terkait untuk dialog, UNFPA ini terkait dengan pengembangan aplikasi, dan BNI di dalam bentuk CSR untuk sosialisasi. Sedangkan implementasi Golantang itu diantaranya dalam kerangka pemberdayaan ekonomi melalui marketplace. Kemudian yang berikutnya transformasi dari bentuk offline menjadi online, kemudian dari satu arah menjadi dua arah, dan juga pengukuran mandiri melalui fitur kalkulator kesehatan. Sedangkan transferabilitas diantaranya meliputi beberapa hal, diantaranya bahwa sampai dengan tanggal 25 Juni sudah diakses lebih dari 212.000. Kemudian update konten dilakukan setiap 2 minggu, 2 kali seminggu. Dan dilakukan dialog, tanya jawab, artikel, dan pemanfaatan Golantang oleh segenap stakeholder yang ada. Sedangkan strategi keberlanjutan dalam perspektif Golantang ini telah diregulasikan dalam bentuk Perka BKKBN nomor 6 tahun 2019 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian Perka BKKBN nomor 209 tahun 2020 tentang tim pengelola Go Lansia Tangguh. Dan ini tentu memuat materi berisi kolaborasi dan improvisasi melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan aplikasi, dan harmonisasi antar KL. Terakhir dari paparan kami, bahwa dari rangkaian roadmap ini, sejak tahun 2017 dimulai dengan berbasis Android dan bersifat searah, kemudian di tahun 2020 aplikasi ini kemudian disempurnakan dari Android dan website, kemudian memuat by name by address bersifat dua arah dan penambahan beberapa fitur yang ada. Kemudian di tahun 2021 pembuatan dashboard, web portal, dan aplikasi program interface. Sedangkan pada tahun 2022 kita mengembangkan yang kita sebut sebagai decision support system berbasis iOS. Dan goal-nya dari Golantang ini adalah bagaimana terwujudnya satu data kelanjut usiaan. Kira-kira demikian Bapak Ibu hadirin segenap panelis sebagai pengantar diskusi, dan tentu apabila nanti ada pertanyaan, ada pendalaman, kami dengan rekan-rekan tim di sini nanti akan memberikan penjelasan secara lebih jelas. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ketua Tim Panel. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ses Badan. Saya undang langsung saja, kita undang Pak Iriana, silakan. Terima kasih Bro. Ya ini bagus sekali sih. Cuman saya penasaran aja gitu. Kenapa cuman lansia? Apakah ada terpikir untuk anak melalui ibu gitu ya, perkembangan anak, tapi ibunya yang monitor. Itu aja Bro. Ya, yang lain-lainnya sih udah bagus. Terima kasih. Silakan Pak Ses. Baik, terima kasih yang saya hormati Pak Eri Herja Pamekas. Ada Pak, apalagi sekarang BKKBN menjadi Ketua Koordinator Stunting berdasarkan arahan Presiden. Kita membuat aplikasi namanya LCMIL. LCMIL sebuah aplikasi sejak dimulai sebelum pranikah. Jadi orang mau menikah itu harus sudah didata ukuran, kemudian kesehatan, kemudian nutrisi, puskesmas terdekat,
kemudian setelah pranikah, kemudian masa kehamilan, itu akan didampingi. Yang kebetulan saat sekarang kami baru saja menyelesaikan pendataan keluarga yang sering disebut PK21, itu salah satunya menghasilkan by name, by address keluarga risiko tinggi stunting. Itulah yang nanti pakai dashboard aplikasi, para keluarga, para kader yang terdiri PKK, kemudian kader desa, dan juga bidan akan mendampingi door to door ke rumah. Kemudian pasca itu adalah pasca persalinan. Inilah yang sebetulnya menjadi progres kami dalam rangka pengawalan tugas Presiden untuk menurunkan angka stunting 14%. Hanya jujur terus terang tidak kita sampaikan, mengingat kemarin syarat Sinovac itu adalah sudah diimplementasikan 2 tahun. Sementara aplikasi ini kita memang kemudian baru mendapatkan tugas dari Presiden untuk stunting ini baru 25 Januari. Tapi saya ingin meyakinkan kepada Bapak Ibu, kita sudah memulai dalam bentuk siklus hidup melalui sebelum lahir, kehamilan, pranikah, hamil, pasca persalinan. Terima kasih, Pak Jamal. Oh, jadi senioritas ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Saya undang Prof. Eko Prasojo, silakan. Prof. Eko. Ya, terima kasih Pak Ketua. Saya ada 2 pertanyaan Pak Sestama. Yang pertama, 212.000 pengguna atau pengakses tadi itu menurut Bapak kecil atau besar ya? Artinya dibandingkan dengan populasi yang harus sebenarnya menikmati Golantang ini. Ini Pak Prof. Kris juga belum pakai Golantang nih, Pak Eri belum pakai Golantang. Daftar. Harus pakai download Pak, di-download dulu di Play Store ini saya lihat. Jadi kayaknya masih banyak ya yang belum aware mengenai Golantang ini. Jadi pertama ini sebenarnya nanti cakupannya berapa banyak gitu ya. Sekarang ini berapa persen, terus bagaimana strategi sosialisasinya. Kenapa orang-orang sehebat Pak Prof. Kris dan Pak Eri tadi belum menginstall Golantang gitu loh. Terus, yang kedua, ini pernah diukur nggak dampaknya untuk orang-orang lanjut usia, program aplikasi ini manfaatnya seperti apa gitu Pak? Dampak yang ditimbulkan dengan Golantang. Terima kasih Pak Sestama, luar biasa. Saya kembalikan Pak Ketua, silakan. Ya, silakan Pak Sestama. Baik, sekaligus saya jawab Pak. Dari proporsional persentase angka tadi sebesar 12 lebih itu masih kecil, Prof. Harus saya akui. Kalau kita bicara persentase, inilah tantangan kami di BKKBN dalam rangka internalisasi dan sosialisasi. Oleh karena itu, kami sekarang telah menetapkan strategi, di antaranya kebetulan karena ada penugasan stunting, dan baru saja juga 1 minggu yang lalu kami mendapat tugas baru lagi dari Presiden untuk vaksinasi ibu hamil, menyusui, dan anak. Nah, ini akan kita include-kan dalam rangka itu. Jadi ketika kita dalam rangka intervensi pembangunan keluarga, kita tidak melaksanakan secara parsial-parsial, tetapi bagaimana sosialisasi dan internalisasi dengan kader yang kita miliki di lapangan lebih dari 14.000, ini akan kita optimalkan dalam rangka sosialisasi untuk mensukseskan termasuk program Golantang. Kemudian pertanyaannya apakah pernah diukur? Sebetulnya ada disertasi Pak, kebetulan staf di BKKBN ada yang S3 menulis disertasi integrasi sistem IT untuk lansia tangguh. Nah, ini disebutkan bahwa nilai manfaat dan dampaknya sungguh luar biasa. Kebetulan sampel yang diambil kebetulan ada di kota Yogyakarta. Dan artinya saya ingin mengatakan bahwa secara akademik dan evidence based, angka-angka dan data-datanya ada. Dan kebetulan ini buku disertasinya kebetulan juga pas dibawa di sini Prof. Eko Prasojo. Hanya saja saya nanti besarnya dampak saya belum nyampaikan. Ini kebetulan izin, ini visual disertasinya Bapak Ibu gitu. Jadi ini kasusnya persis mengevaluasi pelaksanaan, dan ini program pasca sarjana di Universitas Gadjah Mada dan lokusnya di Kota Yogyakarta. Ada Pak, nilai manfaatnya semua responden mengatakan sangat mendukung, bahkan pengembangan fitur-fiturnya yang ada sudah dikembangkan. Oleh karena itu tadi kami menyampaikan bahwa Golantang ini kita punya milestone
mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 sebetulnya milestone untuk pengembangannya, termasuk tadi yang disampaikan Prof. Eko, ini kok pakai harus ngunduh dan sebagainya. Jadi kita selalu akan membuat user friendly terhadap aplikasi ini. Terima kasih Prof. Eko. Terima kasih. Terima kasih Pak Sestama. Ini menarik ya, jadi kalau memang nanti ada rencana untuk pengembangan, perlu dikembangkan indikator impact atas Golantang ini, sehingga mungkin tingkat harapan hidup tambah panjang, misalnya gitu ya. Misal, contoh. Jadi, dan beberapa indikator lain yang bisa dikembangkan, karena kesadaran orang untuk memperhatikan kesehatan dan seterusnya. Terima kasih Pak Sestama, saya kembalikan Pak Ketua. Terima kasih Prof. Eko. Saya undang teman-teman yang akan bertanya. Prof. Ya, monggo, silakan. Ya, saya ingin bertanya terkait dengan pemanfaatan dari Golantang ini ya dalam konteks koordinasi dengan pemerintah daerah ya, karena di daerah juga banyak ya program-program terkait dengan pemberdayaan lansia gitu ya. Nah, termasuk saya kira di Sinovik ini ada juga beberapa yang masuk ya, yang pembinaan terhadap lansia. Nah, ini pemanfaatan aplikasi ini sinerginya dengan dinas-dinas di kabupaten kota khususnya yang menangani terkait dengan pemberdayaan lansia, bagaimana ini Pak Sestama? Terima kasih Pak. Ya, silakan. Langsung kami tanggapi. Jadi sistem pemerintahan kita ini yang kebetulan ada daerah otonomi ternyata masih memberikan sistem paternalistik. Oleh karena itu untuk membangun kepatuhan kami telah MOU dengan Kementerian Dalam Negeri dan Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan surat kepada para gubernur dan bupati wali kota dan Pak Kepala BKKBN telah membentuk forum Perkadis namanya, yaitu OPDKB di level provinsi dan kabupaten kota. Mereka lah yang akan menjadi agen-agen pembaruan dalam rangka implementasi Golantang. Jadi maksud kami bahwa Golantang itu bukan menjadi aplikasinya BKKBN, tetapi ini akan dimanfaatkan multi stakeholder termasuk dinas sosial di daerah, dinas kesehatan, maupun pemangku kepentingan yang lain. Jadi forum yang akan mengawal namanya Perkadis, Persatuan Kepala Dinas OPDKB se-Indonesia. Itu sudah terbentuk Pak, dan sudah ada juga surat edaran kepada para gubernur bupati untuk kepada para kepala daerah, termasuk untuk mendorong memasukkan indikator ke dalam dokumen RPJM di daerah. Ini melalui surat Mendagri, Pak. Karena kadang-kadang pemerintah daerah itu melihat induknya di pusat siapa gitu. Maka inilah kenapa kami bukan pakai surat kepala BKKBN tetapi menggunakan MOU dengan Kemendagri dan Kemendagri yang kemudian mengeluarkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami undang teman-teman, masih ada yang bertanya? Ya, Bapak. Ya, Prof. silakan. Bagus sekali, Bapak, karena saya masuk lansia sekarang. Apakah ada mekanisme feedback begitu disediakan ketika sesudah melihat ini, dan gambarannya apa, Pak? Kira-kira yang diberi masukan atau komplain itu untuk upaya perbaikan diakomodasikan atau biasanya apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Ada dua Bu, ada yang sifatnya dialog dan ada sifatnya pengaduan maupun feedback. Jadi Golantang itu kalau kita siapkan fitur yang terlalu canggih bagi orang tua itu justru tidak menjadi friendly. Jadi oleh karena itu sebetulnya kita banyak referensi untuk mengembangkan IT itu yang lebih canggih. Tetapi orang tua itu ternyata lebih inginnya mengakses yang lebih mudah dan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Oleh karena itu sebetulnya kita tidak sedang dalam rangka pengembangan IT-nya saja, tetapi psikologi orang tua itu menjadi penting. Hal-hal apa yang diinginkan. Wow, ya, persis. Ya. Kapan ada senam agenda di wilayahnya, rumah sakit, apotek terdekat. Jadi hal-hal seperti ini Bu yang dibutuhkan. Tetapi untuk hal-hal yang sifatnya high-tech, itu biasanya boleh dikatakan ini dari feedback yang masuk kepada kami, kadang-kala kurang sabar. Nah, maka mereka butuhnya biasanya sifatnya yang hiburan, kemudian hal-hal yang kemudian ya bisa mengisi hari tuanya dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Itu Bu. Dan yang sifatnya feedback kedua adalah interaktif dialog. Misalnya ada keluhan kesehatan, misalnya ada tadi yang disebutkan dialog dengan Dr. Hasto, itu hanya tagline nama, tetapi sebetulnya itu dikelola oleh unit yang akan memberikan respon setiap saat selama 24 jam ketika apapun. Terima kasih.
Oh, apapun ya Pak. Makasih, terima kasih. Terima kasih. Catat Bu nomor teleponnya. Penting, terutama kok orang disuruh swap apa itu maksudnya mau ngabisin duitnya manula atau? Nah, saya ada pertanyaan sedikit, Pak Ses. Ini seberapa banyak feedback yang ditindaklanjuti oleh BKKBN dan memberikan kepuasan bagi pengguna? Silakan. Baik, terima kasih Pak. Kebetulan kami di BKKBN punya regulasi Perka yang mengatur tentang feedback tidak hanya khusus Gulantang Pak, tetapi menyangkut beberapa aspek pengaduan yang sifatnya pelayanan publik. Ini yang berhubungan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau sering yang kita kenal sebagai SPBE. Jadi kurun waktunya tidak boleh 2 hari harus sudah mendapatkan respon gitu. Maka yang paling penting adalah bukan mengembangkan sistem aplikasinya, tetapi manajemen responnya itulah yang menjadi penting. Itulah kenapa tadi saya sampaikan ada pembentukan besiking dalam bentuk SK tim pengelola Gulantang adalah dalam rangka memberikan respon. Yang kedua, terhadap aspek-aspek itu tidak semuanya keluhan itu kemudian bermuaranya ke Gulantang, karena kemudian berbagai aspek itu ada yang berhubungan dengan Kemendagri, ada yang berhubungan dengan Kemensos. Kami ada forum secara reguler untuk menindaklanjuti dan ini sebagai feedback pengembangan. Termasuk tadi yang saya sebutkan ada aplikasi baru di tahun depan yang disebut sebagai Decision Support System. Ini adalah bagaimana Gulantang sebagai sistem aplikasi pengambilan kebijakan publik. Jadi tidak sekedar untuk pelayanan, tetapi dalam mengambil kebijakan berdasarkan evidence base, itulah yang kemudian decision support system ini yang kita kembangkan. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih. Baik, Izin, terima kasih. Pak Ketua. Ya, silakan Pak Aris. Ya, ini menarik nih. Orang tua, tapi pakainya aplikasi. Dan pemakainya ada 200.000. Ya, alat ukur keberhasilannya seperti apa sebenarnya, Pak? Apakah jumlahnya atau nanti orang tua yang seperti apa sih yang apa namanya sebenarnya menjadi target dan mengukurnya gimana dia merasakan manfaat dari aplikasi ini, Pak? Baik, terima kasih Pak. Sebetulnya alat ukur itu ada yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Tapi kalau kita bicara ukuran-ukuran kualitatif, karena di BKKBN ini kebetulan kita punya program namanya Bangga Kencana. Ini tindak lanjut Undang-Undang 52 tentang pembangunan keluarga. Salah satunya tentang orang tua yang Bapak tadi tanyakan. Nah, ukuran kualitatif tadi yang disampaikan adalah ukuran-ukuran lansia tangguh dan berkualitas. Itu detail indikatornya, itu menyangkut dimensi yang ada di lansia itu. Tadi kami sudah menyampaikan ada dimensi spiritual, itu nanti ada turunannya Pak, ada ukurannya gitu. Kemudian dimensi fisik, itu nanti ukuran-ukuran adalah kesehatan, maka di situ juga ada parameter untuk mengukur tentang yang disebut sebagai kalkulator kesehatan, bisa mengukur secara mandiri. Kemudian contoh berikutnya adalah sosial kemasyarakatan, itu contoh kita juga punya fungsi UPPKS untuk pengembangan peningkatan kesejahteraan keluarga, bagaimana empowerment masyarakat melalui termasuk orang tua kita kan masih produktif, maka bagaimana reorientasi pekerjaan-pekerjaan yang kemudian pro kepada lansia ini menjadi penting. Karena sekarang ini usia harapan hidup di Indonesia kan makin lama makin tambah banyak. Saya kira itu Pak. Dan kemudian ukuran-ukuran yang kuantitatif, kita sudah ada ukuran-ukurannya baik di Restra maupun di RPJMN Pak. Nah, oleh karena itu nanti kita akan mengukur termasuk itu dari data Susenas, dari data sensus, tentu data-data itu akan kita peroleh untuk kemudian tingkat keberhasilan BKKBN dalam menunjang RPJMN maupun Restra yang ada. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Waktu juga yang memisahkan kita, Pak Ses. Terima kasih atas presentasinya, luar biasa. Mudah-mudahan nanti ada lagi produk-produk yang lainnya. Saya nunggu Gulantang, tapi saya nunggu Gulanting. Lansia bertingkah. Baik, terima kasih Pak. Kami pertama atas nama lembaga dan atas nama Pak Kepala BKKBN yang sebetulnya sudah mengagendakan untuk memaparkan secara langsung karena mendapatkan penugasan dari Wapres langsung untuk ke Bogor, sehingga baru tadi pagi beliau jam 5 pagi menugaskan kepada saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini mampu mewakili lembaga maupun substansi kepada tim penilai independen. Terima kasih, selamat siang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, kita berikan aplaus pada Pak Ses.
Terima kasih.